Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lumayan banyak nih yang join. Coba dong teman-teman absen dulu di kolom komentar dari mana aja nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang kembali. Welcome di Ruang Tumbuh Sharing Session. Minggu ini adalah minggu yang keempat. Acara ini diselenggarakan oleh Sandy Nation Official dan diselenggarakan juga bersama dengan para Sandy Nation Youth Ambassador di seluruh Indonesia. Jadi setiap minggunya kita mengundang para mentor-mentor yang berkualitas dan juga sesama Sandy Nation Youth Ambassador untuk bisa saling sharing pengalaman, baik itu pengalaman karir, bisnis, ataupun self-development untuk bisa disebarkan ilmunya kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, coba kita absen lagi teman-teman yang udah datang di sini. Dari mana aja nih? Oh, ada dari Depok, Jakarta. Wah, asal Malaysia, Kak. Luar biasa, Masya Allah. Di sana jam berapa ya? Cirebon. Wah, Cirebon nih mau ada event nih hari Minggu ini. Jangan lupa nanti datang ya. Makassar, Cirebon, Sulsel, Sulawesi Selatan. Ini banyak banget ya event Sandi Nation di Sulawesi Selatan nih, teman-teman yang eh, lokasinya ada di Sulawesi juga, jangan lupa di-follow Sunny Nation Sulawesi Selatan. Jadi Sunny Nation Youth Ambassador ini ada di hampir setiap provinsi di Indonesia, teman-teman. Dan setiap provinsi itu ada Instagramnya masing-masing. Jadi bisa di-follow Sunny Nation Official dan juga Sunny Nation Regionnya masing-masing. Ada Cirebon lagi. Cirebon banyak ya. Berarti ini semua teman-temannya Karesti ya. Jangan lupa nanti untuk ikut acaranya Gathering dan Networking Seni Nation Cirebon di tanggal 27 hari Minggu ini. Oke teman-teman, aku mau memperkenalkan dulu hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Mbak Vika dengan judul Grow Yourself from Your Career. Jadi Mbak Vika ini sudah malang melintang pengalamannya di dunia broadcasting. Jadi nanti Mbak Vika akan cerita tentang pengalamannya, lalu juga tantangan-tantangan yang dihadapi di dunia karir dan gimana teman-teman bisa untuk mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan itu nantinya. Jadi bermanfaat banget nih buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau bahkan mungkin masih sekolah gitu atau fresh graduate yang mungkin baru menghadapi job pertamanya nih, first jobber atau fresh graduate bisa banget nih nanti untuk simak materinya dan jangan lupa nanti untuk disiapkan pertanyaannya karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Mbak Vika. Mbak Vikanya apakah sudah hadir? Hai, selamat malam Mbak Laras yang cantik. Halo Mbak Vika, luar biasa energinya malam Sabtu ini. Pasti harus semangat seperti semangatnya Mbak Laras menyapa teman-teman Sandi Nation dari berbagai daerah. Luar biasa backgroundnya ini sudah mencirikan pendidikan ya, banyak buku-bukunya. Banyak buku-buku ya, ya jadi kayak di tempat kuliah gitu ya sambil belajar. Benar-benar. Emang sekarang itu jadinya belajar bisa dari mana aja ya, Mbak Vika? Bener banget, kerja pun bisa dari mana aja Benar. sekarang. Benar. Jadi nggak ada rintangan lagi, nggak ada rintangan tempat, waktu. Teman-teman di sini ada dari seluruh Indonesia bisa bergabung mendengarkan Mbak Vika Uh, ya. Yang padahal Mbak Vika ada di mana nih Mbak Vika sebenarnya? Kalau sekarang aku lagi di daerah Jakarta Timur sih, kebetulan lagi di Jakarta. Mungkin nanti bisa bersua sama teman-teman yang ada di Cirebon tanggal 27 ya, ada gathering dari Sandi Nation ya di sana ya. Kemarin waktu itu juga pernah ke Makassar, ketemu sama teman-teman Sandi Nation Makassar. Agak karebaji, ewako. Luar biasa. Oh, ini ada hadir dari Kuningan juga. Kayaknya udah banyak banget nih yang pengen dihadirin nih sama event-eventnya Sandy Nation.
Tinggal nunggu aja ya, kayaknya ini macam-macam sih aku lihat juga ya. Wah, baji-baji, Oh, siap. Kebetulan aku dari Makassar juga nih, Mbak Laras. Jadi oh kemarin gitu. sambil ketemu teman-teman Sandi Nation yang ada di sana, ada Ena, ada Mbak Gita, macam-macam deh waktu itu Jadi kegiatan untuk mudik ya Mbak, pelatihannya. Iya sekalian ya. luar biasa. Mbak Vika apakah mau langsung memaparkan nih atau Boleh? mau sapa-sapa teman-teman dulu? Boleh, kayaknya kita langsung aja ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin masih melaksanakan ibadah sholat. Nanti silakan langsung simak aja, karena sebenarnya materinya nggak berat kok. Sebenarnya kita lebih banyak sharing-sharing kali ya malam hari ini. Oke, Mbak Laras, aku langsung share screen kali ya. Boleh, silahkan Mbak Vika. Hmm, oke, ini dia. Hmm, Oke. Wait. Sebentar. Oke, semoga dia nggak terganti-gantikan. Oke, selamat malam teman-teman dari Sandi Nation, teman-teman dari Sandi Nation Youth Ambassador juga yang mungkin malam hari ini sudah hadir. Mungkin ada beberapa yang pernah aku temui juga, ada yang dari Makassar, dari Jawa Barat, kemarin sempat ketemu ya. Eh, Kalau dilihat dari judulnya, semoga nggak berat-berat banget. Grow Yourself from Your Career. Intinya sih kita sharing aja, karena ini juga pengalaman aku dari beberapa tempat kerja aku, juga mungkin dari usaha yang pernah aku jalani. Pastinya nanti mungkin di sini kita akan sharing-sharing juga ya. Oke, kenalin nama aku tuh Vika Kuen. Mungkin banyak yang nyangka kayaknya Cina ya? Enggak, ini nama keluarga dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mungkin banyak yang masih asing gitu ya. Emang ada ya, ternyata ada. Nama aku Vika Kuen, kemudian tadi sebenarnya udah di-spill sedikit, tipis-tipis sama Mbak Laras. Kalau aku banyak berkecimpung di dunia broadcasting, jadi karena jurusannya, nggak tahu sih, mungkin ini kebetulan ya. Mungkin nanti teman-teman dari Sunny Nation yang kebetulan memang searah atau selinier dari jurusan kuliahnya ke pekerjaan yang sama, itu alangkah bersyukurnya. Tapi kalau nggak sama, jalanin aja. Nah, aku tuh ambil jurnalistik di salah satu universitas swasta di Jakarta. Mungkin kalau pernah dengar Kick Andy, itu salah satu lulusan dari kampusku, yaitu IISIP Jakarta, dan kebetulan memang ambil jurnalistik. Cuman waktu kuliah justru malah nggak belajar tentang broadcasting seada-adanya gitu ya, dan rezekinya malah dikasih yang sangat broadcasting banget nih gitu. Um, di tahun 2013 itu baru lulus, langsung yang pastinya nganggur dulu 3 bulan gitu ya, kebetulan di MRA Broadcasting Media diterima sebagai kreatif producer di Cosmopolitan FM. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar radio, mungkin biasanya banyak ya dengar radio di TV, di mobil kali ya, di mobil. Mungkin kalau misalnya ada yang iseng-iseng juga, mungkin kalau zaman dulu, mungkin zaman mama papa kalian itu sangat mendengarkan radio karena suka ngirim-ngirim request gitu ya, ngirim-ngirim pesan lewat radio. Kalau sekarang
video call aja udah bisa by handphone gitu ya. Kalau dulu tuh kayaknya tuh suatu esensi yang sangat membahagiakan banget gitu. Nah, itu kemudian aku juga pernah menjadi news reporter di iNews TV. Ini adalah MNC Group. Kebetulan kalau di iNews ini nggak hanya iNews aja, aku juga memperbantukan RCTI, Global TV, dan juga MNC TV. Kerjaannya ngapain Kak? Kerjaannya melaporkan segala kejadian peristiwa yang ada gitu ya, khususnya peristiwa-peristiwa yang besar. Kemudian terakhir itu di bagian politik, dan akhirnya berkecimpung di DPR RI bersama salah satu anggota dewan sebagai tenaga ahli untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Silakan kalian singkat sendiri itu partai apa. Dan saat ini juga masih membantu di salah satu gerakan sosial yang di-founderi oleh Bapak Sandiaga Uno, yaitu OKC Indonesia, dan juga menjadi event team di Bapak Sandiaga Uno. Mungkin kalau ada beberapa acara Sandi Nation, kita pasti sering ketemu ya, khususnya yang menghadirkan Bapak Sandiaga Uno. Ini di TV pernah jadi pemain band pernah ya. Terima kasih loh, ini ada Mas Arifin ya. Ya guys, jadi apa yang aku lakukan tadinya hobi menjadi di sinilah sumber mata pencaharian aku gitu ya. Mungkin memang dari Tuhannya dikasihnya seperti itu. Dan kalau lagi di sela-sela iseng biasanya mungkin ya standar ya, suka nonton gitu ya, suka nongkrong-nongkrong, tapi aku juga suka main musik, kebetulan bisa main piano gitu. Jadi semuanya linear nih ya, karena di radio suka dengerin musik gitu ya, kemudian di News TV tadinya targetnya mau jadi news anchor gitu ya, cuman karena nggak sabaran gitu. Nah mungkin ini perlu ditanamkan juga nih kesabaran kalian gitu ya dalam meniti karir, jadinya nggak jadi, nantinya nggak akan jadi kutu loncat. Jadi kayak masih 2 bulan cabut lagi, 2 bulan cabut lagi. Itu kalau di dunia kerja. Mungkin kalau di dunia usaha nanti akan berbeda lagi case-nya. Buat di sini ada yang mencantumkan Instagram @vika_kue, nanti kita bisa follow-followan. Tapi tadi ada beberapa yang udah join, kayaknya udah follow-followan juga sih ya sama aku. Ada Irfan, ada Anggita, ada Enal, kayaknya kita udah follow-followan deh. Nah mungkin teman-teman yang lain kalau misalkan mau sambil follow-follow IG, kita boleh ketemu di IG. Sekilas tentang aku seperti itu jalannya, mungkin kebanyakan di media. Di sini mungkin banyak juga yang jurusan komunikasi, karena kalau di dunia TV sih, dunia broadcasting, kebanyakan teman-teman aku itu dari jurusan komunikasi dan juga sastra. Oke, kita langsung masuk ke materi malam hari ini. Seberapa penting sih pertumbuhan diri kita dalam mengembangkan karir? Nah, tadi kalau udah aku ceritain gitu ya, banyak sekali aku kebanyakan di dunia media, di dunia broadcasting, dalam pengembangan karir itu pertumbuhan diri memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan kerja, mengatasi tantangan, dan mencapai apa yang diinginkan. Pertumbuhan diri ini merupakan proses keberlanjutan yang memungkinkan kita dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi diri mereka. Jadi dalam khususnya ketika masuk dunia kerja, mungkin ini kebetulan karena aku adalah jurusan jurnalistik gitu ya, jurusan jurnalistik, suka nulis. Sebenarnya tadinya nggak suka-suka banget, tapi karena di setiap hari itu selalu ketemu dengan penulisan, ketemu dengan orang-orang baru, kemudian dilatih untuk selalu berinovasi gitu ya. Jadi sehingga kita akan terbiasa dengan hal tersebut gitu. Dan awal-awal masuk as a creative assistant, gimana nih Kak? Pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih? Gue orangnya nggak kreatif-kreatif banget loh gitu. Malah kasih jabatan sebagai kreatif produser. Kuncinya adalah seberapa mau kalian untuk berkembang gitu.
kalau maunya enggak aku jagonya ini aja, ya udah selamanya kalian akan seperti itu, selamanya kalian tidak akan menemukan hal-hal yang baru, ya istilahnya stuck gitu ya, atau di zona nyaman. Kemudian pertumbuhan diri selain meningkatkan kemampuan kerja, kita bisa mengatasi tantangan dan mencapai apa yang diinginkan. Tantangannya banyak banget setiap mau baik dalam dunia kerja maupun dunia berwirausaha, pasti kita banyak sekali menemukan tantangan-tantangan gitu ya. Kalau misalkan dunia kerja, tantangan yang selalu diberikan mungkin dari leader kita gitu ya, untuk coba dong misalnya gitu ya di dalam TV, coba dong kita bikin program, kalau kalian pernah dengar Salah Sambung Gen FM, mungkin masih ada kali ya sekarang ya. Coba dong kita bisa ngalahin gak nih Salah Sambungnya Gen FM. Nah mungkin dikasih tantangan seperti itu sama leader kita, dan gimana tuh nanti kitanya untuk menghadapi hal-hal tersebut, inovasi apa nih yang akan kita berikan gitu ya, semata-mata bukan buat perusahaan gitu ya, kalau dalam bekerja berusaha gitu ya, tapi kita harus mengerjakan itu semua, itu adalah hasil dari karya kita gitu. Itu yang selalu aku bawa gitu ya. Kalau misalkan ini ya ini semata-mata aku pernah liputan salah satu makanan gitu ya, dan makanan itu tadinya tuh nggak rame-rame banget gitu, dan alhamdulillah ketika selesai kita liput, dia WA aku gitu ya, menghubungi aku kayak terima kasih banyak ya Mbak, sekarang nih udah lumayan dan sekarang kita udah mulai go online, penjualannya segala macam gitu. Jadi itu adalah karyaku gitu ya, yang kebetulan hadirnya di media tersebut seperti itu, dan mencapai apa yang diinginkan. Sebenarnya apa sih yang kalian pengen capai gitu ya dalam setiap apa yang kalian kerjakan gitu. Gak mungkin kan asal ngelakuin apapun terus ya udah hasilnya ya gitu aja gitu ya, nggak ada motivasi apa-apa gitu. Kalau bisa segala apapun yang kalian lakukan, jadikanlah hal tersebut sebagai sebuah karya kalian yang nantinya kalian bisa tunjukin gitu ya. Kalian bisa tunjukin ke teman, ke keluarga gitu ya, atau bahkan kalian nantinya akan sharing ke orang-orang yang bahkan kalian nggak kenal, seperti itu. Nah, keterkaitannya antara perkembangan diri dengan profesionalitas kita. Mungkin bisa dibaca ya teman-teman semua. Perkembangan pribadi dan profesional saling terkait karena dua ininya saling mempengaruhi. Ketika seorang mengembangkan kemampuannya, keahlian dan pengetahuan tempat kerja, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga motivasi pribadi. Sebaliknya ketika seorang melakukan secara pribadi seperti mengembangkan keterampilan komunikasi atau masalah, ini juga dapat membantu dalam mengejar kesuksesan profesional. Kerja tuh harus profesional, berbisnis tuh harus profesional gitu ya. Mungkin sering dengar kita kan teman, masa sih nggak dikasih harga teman, justru karena hal tersebut harusnya lebih menghargai gitu sih ya. Kalau udah urusan gitu harusnya sih profesional. Nah, perkembangan pribadi dan profesional ini saling terkait karena dua-duanya tuh saling mempengaruhi, karena ketika kalian bisa profesional, integritas kalian juga akan meningkat gitu ya, dan orang-orang akan melihat kalian, wah ini personality-nya oke gitu ya, profesional banget, dan itu akan achieve banget tuh untuk kalian. Nah, terdapat dua hal yang akan kita hadapi dalam menjalani karir kita. Akan ada tantangan, akan ada resiko. Tantangan-tantangan tadi yang mungkin bisa kita temui gitu ya, mungkin sebagai kalau pebisnis tantangannya ya pasti tiap hari mikirin gitu ya, tiap hari mikirin nanti gaji karyawan gimana, nanti untuk kedepannya gimana, pemasarannya seperti apa, gimana ya barang gue supaya laku terus gitu ya tantangannya. Kemudian kalau misalkan di dunia karir, salah satu media, gimana ya biar penonton gue tetap nonton program gue gitu ya, bikin apa lagi nih yang disukain masyarakat gitu. Dan pasti akan selalu ketemu resiko-resiko yang pasti kalian akan hadapi gitu. Resiko-resiko, nah itu tergantung nanti dari
diri kalian dalam menghadapi resiko tersebut. Tips menghadapi tantangan dan juga mengatasinya, salah satu yang selalu aku tanamkan dalam setiap yang aku jalankan adalah etos kerja 4 As dari Bapak Sandiaga Uno, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, serta kerja tuntas. Dalam setiap tantangan yang kita temui, dalam setiap resiko yang kita temui, kerja keras, yang pastinya kita dalam menjalankan sebuah pekerjaan, dalam menjalankan sebuah bisnis, kita kudu kerja keras. Kalau kerjanya slow aja ya udah hasilnya juga slow aja gitu ya. Malah terbilang cukup lama, malah kadang nggak ada hasilnya gitu. Kerja keraslah dalam memulai suatu usaha atau bisnis, kemudian kerja cerdas dalam menghadapi hal tersebut. Kalau cuman disuruh A, B, C, D, E gitu. Terus ya udah yang penting lakuin aja lah gitu. Yang penting lakuin aja, yang penting selesai lah gitu. Gak cukup sih untuk seperti itu gitu ya. Jadi cerdas dalam menjalani pekerjaan tersebut. Tadi yang sudah aku bilang kalau dalam setiap yang kita lakukan itu adalah sebuah karya gitu. Kita bisa lihat lagi seperti apa sih tantangannya, seperti apa sih ini nanti resikonya gitu ya. Kita cerdas melihat apa yang kita kerjakan gitu ya, cerdas dalam mengambil setiap tindakan yang akan kita lakukan. Itu tadi pasti akan ada tantangan, pasti akan ada resiko yang ditemuin. Kerja ikhlas dalam setiap lini yang kita jalankan. Pasti pernah dengar gila ngeluh gitu ya. Kalau misalkan lagi kerja ya deh selalu deh nggak pasti ngasih taunya nanti A, nanti B, nanti C. Atau mungkin dalam berbisnis selalu menemukan di kerjain teman-teman gitu ya, atau ya tuh maunya gratisan mulu, maunya harga teman terus. Yang penting kita dalam menjalani itu semua adalah ikhlas gitu ya, ikhlas dalam mengerjakan semua yang kita ambil gitu. Kerja keras, cerdas, dan juga ikhlas. Dan yang pastinya yang terakhir ini adalah kerja tuntas dalam segala hal yang kita mulai. Percuma gitu ya kalau kita lakuin sesuatu belum selesai, udah datang lagi nih yang satu, yaudah deh, yang ini ntar dulu gitu ya, yang ini ntar dulu, kita kerjain dulu, nih yang ini lebih oke nih gitu, bisa nih gue selesaiinnya, kerjain lagi, kemudian datang lagi satu lagi, yang ini kayaknya nggak oke gitu ya, kayak yang ini nggak oke, datang lagi satu yang menarik, kerjain lagi. Nah itu nggak tuntas tuh dari semuanya, dan sehingga nantinya bisa akan menjadi track record yang nggak bagus gitu ya, nggak bagus selain untuk luar kita, eksternal kita, tapi juga dari diri kita sendiri. Makanya dalam menghadapi tantangan dan resiko yang selalu kita hadapi itu dan setiap pekerjaan atau usaha yang kita jalankan, selalu gunakan etos kerja 4 As untuk mencapai kesuksesan kita. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan juga kerja tuntas. Hadapilah resiko dengan pengambilan keputusan yang struktur. Resiko ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam setiap pengambilan keputusan. Akan tetapi, nggak selamanya resiko itu buruk. Kita juga akan mendapatkan resiko yang baik apabila kita dapat merencanakan serta mempersiapkan segala kemungkinan yang ada dari keputusan-keputusan yang akan kita pilih. Seperti yang tadi udah aku share juga gitu ya, pasti akan ada selalu tantangan, pasti akan ada selalu resiko yang kita temui. Nah, tergantung bagaimana kita merespon hal tersebut. Dan sebelum menemui resiko itu, nah tadi ya perlunya kita tuh perencanaan yang baik gitu ya, perencanaan yang baik, dan kira-kira nih udah pasti tuh bisa memprediksi apa sih yang harus kita hindarin gitu ya, apa yang kira-kira bakal terjadi apa nih, kalaupun sampai itu terjadi apa yang akan kita lakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut, sehingga lihatlah sesuatu resiko itu sebagai sebuah peluang gitu ya. Contohnya mungkin kayak COVID kemarin gitu ya.
semuanya ruang serba terbatas gitu ya. Banyak resiko yang kita hadapin, tapi bagaimana kita melihat sesuatu resiko tersebut menjadi sebuah peluang kita. Mungkin jadi peluang usaha buat tadinya ya udahlah di rumah aja, jadi mungkin iseng-iseng bikin makanan yang bisa dikemas, dibekukan, terus dijual, malah mendatangkan cuan buat kita gitu ya. Atau mungkin tadinya resikonya dari COVID itu kita suka misalnya kalau mau ke kantor susah banget nih karena jauh apa segala macam, tapi dengan hadirnya platform Zoom gitu ya, misalnya salah satunya ini menjadi salah satu yang paling menguntungkan. Ya udahlah kalau nggak bisa offline, online sekarang juga udah bisa gitu ya. Sama seperti hari ini nggak hanya dari Jakarta aja yang hadir, tapi dari mana-mana nih hadir, semuanya kita ngumpul di dalam ruang tumbuh malam ini. Nah, mungkin tadi dari beberapa sharing-sharing aku terkait dengan di mana saja gitu ya aku pernah berkarya. Salah satu yang mungkin akan kalian banyak temui adalah berbagai macam karakter gitu ya, karakter orang. Mungkin karakter aku dengan Balaras berbeda, mungkin saja bisa sama. Nah, kira-kira nih nanti kalian karakternya yang mana nih gitu ya. Nanti kita akan main abis ini. Before you're a leader, success is all about growing yourself. When you leader, success is all about growing others. Jadi kita melihat karakter-karakter nantinya yang akan kita temui baik itu dalam dunia kerja ataupun dalam berusaha. Nah, holistic karakter ini karakter menyeluruh yang Tuhan berikan kepada manusia agar hidup kita lebih baik dan juga harmonis, bersifat universal tanpa batas, dan karakter-karakter ini pasti akan ada di beberapa masing-masing individu gitu ya. Aku pun sudah mengetahui karakter aku tuh seperti apa dan bagaimana ketemu sama orang-orang yang karakternya sangat berbeda-beda gitu, dan sifatnya memang universal juga tanpa batas. Nah, kita nih pastinya bertemu banyak orang dengan tipe yang beda-beda. Mau ada yang sharing nggak pengalaman apa yang pernah kalian temukan gitu ya, atau pernah ketemu karakternya, ya Kak kalau aku tuh lebih suka kerjanya tuh sendiri gitu ya, tapi kalau yang satu nih lebih suka berkelompok gitu, dia kalau nggak tim nggak bisa gitu ya, atau mungkin pernah ketemu teman-teman yang aduh dia kalau ini baperan banget Kak orangnya gitu, jadi kalau kerja sama dia tuh harusnya begini-begini. Ada mungkin satu atau dua yang pengen sharing gitu, ketemu tipe orang yang mungkin yang menurut kalian nah ini unik banget nih, ada nih gitu, ketemu di kampus atau di tempat kerja kalian atau di dunia usaha kalian. Boleh raise hand atau aku coba lihat kolom chat. Nah, coba apakah ada yang mau sharing atau di kolom chat pernah ketemu orang-orang yang seperti apa dalam di dunia kampus atau di dunia bisnis? Ini ada yang udah jawab, Kak, dari Kak Siti Amira. Oh, sebentar. Gimana? Orang play victim, langsung ini ya, play victim, penjilat, waduh. Galak-galak banget nih ketemunya nih. Nyebelin ya kalau ketemu yang play victim. Pernah dulu waktu di kampus ketemu orang batu, pernah di ghosting nggak? Kayaknya sering tuh yang di ghosting tuh. Keras kepala, egois, adanya perbedaan pendapat, pasti perbedaan pendapat mau dalam hal apapun. Pernah ketemu mantan atasan yang gak ngehargain Kak, kalau ngasih kerjaan dilempar. Di dunia kerja itu pasti akan ketemu yang seperti itu guys.
Teman yang unik, wakil ketua OSIS punya pemikiran rasional, juga pintar mengambil keputusan. Nggak terima pendapat, rekan kerja modus. Itu suka sama kamu kayaknya kalau rekan kerjanya modus. Diminta pendapat tapi diabaikan. Udah serius dikira bercanda, pas kitanya bercanda dikira serius. Ya ampun, itu lucu banget. Narsistik, banyak loh, narsistik nih banyak banget nih. Saya punya teman yang kayak kulkas Kak, dingin banget. Kayak cowok-cowok di drama Korea gitu gak sih? Dingin-dingin gitu ya. Ada revisi tapi fix yang pertama. Sabar guys. Pick me girl. Ya ampun. Iya sih, pick me girl ya. Wah, ini banyak-banyak banget nih yang sharing nih. Yang di ghosting, yang diminta pendapat lalu diabaikan. Ada yang narsis, ada yang logis banget tuh pas ketemu ya. Ada yang sensitif banget. Cuma sekarang nih orang-orang lebih suka pakai bahasanya baper. Kolom curhat. Kolom curhat, maksudnya kamu dicurhatin gitu. Suka modus, mungkin kamu cantik. Atau kamu asik anaknya. Oke, ada lagi nggak? Wah, lucu-lucu banget nih ternyata. Teman kerja suka modus. Oh, ternyata banyak ya. Waduh, masalahnya dia punya istri. Banyak sekali ini. Suka modus, narsis, logis. Awal semangat, ke tengahnya muntaber. Ada ya, awalnya tuh menggebu-gebu gitu ya. Atau bagus nih konsepnya, begitu eksekusi, ya ampun zong banget. Ini konsepnya pada curhat. Bener, karena kalau kebanyakan modus ya, sama dikasih pendapat terus ditinggalin. Di ghosting. Oke guys, sharingnya banyak, seru-seru, banyak lucu-lucu. Itu pengalaman macam-macam bentuk karakter. Pasti itu akan kalian temukan juga nantinya di dunia usaha atau di dunia bisnis kalian. Itu pasti gak bakalan enggak gitu ya. Mungkin cuman porsinya aja. Mungkin kebanyakan narsis Kak kalau di lingkungan aku, circle aku gitu ya. Atau kebanyakan yang ini sensitif banget. Kalau yang sensitif nggak ada yang logis banget nih datang. Nah itu banyak karakter yang berbeda-beda dengan tipe yang berbeda-beda. Nah sekarang aku mungkin ke slide yang berikutnya. Sorry. Nah dari 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya yang paling kalian banget yang mana sih? Aku pengen tahu deh. Apa kayak aku tuh orangnya tuh pendiam Kak, pendiam, gak banyak bicara. Mungkin kalau bahasa sekarang introvert banget gitu ya. Tapi ada juga loh introvert yang ternyata dia ada di nomor 4, di nomor kuning. Nah, kira-kira nih kalian tuh paling banyak atau kayak ini gue banget nih bicaranya keras, tegas dan mendominasi gitu ya. Ini gue banget nih, gue tuh kalau ngomong tuh harus diatur. Gak bisa nih gue kalau hafalan atau kalau misalnya harus nggak ditulisin gitu, aduh nggak mau gue, takut lu aja deh yang maju gitu. Nah nih yang paling banyak yang mana nih? Ada yang mix. Coba deh kalau yang di mix tuh dikerucutin lagi gitu ya, kerucutin lagi yang paling banget gitu, yang paling banget. Ada yang membuka open mic gak? Satu orang aja yang paling kamu banget, kenapa? Antara nomor 1, 2, 3, 4 yang paling kamu banget. Oh, Siti Amira Resen. Coba open mic-nya boleh? Oke, Bang. Aku nomor 4, Mbak. Soalnya aku paling banyak bicara, paling cheerful, paling suka terlihat gitu. Kamu happy banget tuh ya kalau mau dilihat. Pokoknya orang-orang harus ke kamu. Kamu tuh happy banget ya berarti ya? Iya, tensionnya harus ke aku. Pokoknya harus ke kamu deh ya.
Oke, thank you. Ada yang nomor 1 nggak? Ada yang nomor 1 nggak? Coba dong kalau yang nomor 1 raise hand, terus open mic-nya. Pasti nih yang rata-rata open mic tuh nomor 4. Yang nomor 1 tuh jarang, apalagi nomor 3. Oh, Kak Musdalifah Piska nomor 1. Oh, masa sih? Coba. Ada yang mau share nggak yang nomor 1 dulu coba? Nomor 1. Ini yang paling sulit sebenarnya. Kak Rafli Rizky nih Kak katanya nomor 1. Rafli Rizky Pratama. Coba boleh di open mic. Mungkin karena nomor 1 jadi nggak mau bicara Kak. Gak mau ya, emang pasti nomor 4 nih Kak Laras nih yang selalu open mic buru-buru atau gue dulu deh pokoknya. Oh, ada juga yang Kak, aku tergantung situasi, gimana dong? Nah, nanti aku sharing juga tuh, bisa juga ada yang tergantung situasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sorry. Oke, tadi yang nomor 1 itu pendiam, gak banyak bicara, tenang, sabar, gak tergesa-gesa, apa adanya, menerima keadaan, bicara dengan nada pelan, dan gak suka debat. Gitu ya, kayak pokoknya kalau ada debat-debat, udahlah gue cabut duluan, intinya gitu. Ada juga yang analisis, nomor 2 nih ya, tadi mungkin ada yang nomor 2, analisis, kritis, serius, tekun, detail, perfeksionis, tertib, teratur, bicara, hitung-hitungannya mateng nih. Kalau misalkan kalian mau janjian sama dia nih, makan nih, pasti dia langsung tanya tuh, makannya di mana gitu ya, atau dia tentuin tuh, gue mau makannya di sini, lo mau nggak ikutan gitu. Selektif terhadap pertemanan, pilih-pilih banget. Nah, ada yang nomor 3 juga, kemauannya dan keyakinannya yang kuat. Ini sorry ya guys, ada suara sedikit-sedikit bocah kecil. Agresif dan cepat, inisiatif, sering dan suka tampil memimpin, kompetitif, bergerak, dan juga cepat bertindak. Nah, kayaknya yang warna kuning ini kayak lumayan banyak tadi ya yang memilih nomor 4. Suka dan banyak bicara, menyenangkan, menghidupkan suasana, periang, semangat, mudah berteman, ramah dan tampil memukau. Ini udah pasti deh, kalau yang kuning nih highlightnya harus dia gitu ya. Tapi yang hijau juga bisa jadi kuning. Yang biru itu bisa jadi hijau gitu ya. Atau yang merah bisa jadi hijau juga. Yang kuning itu udah pasti paling mendominasi di gitu. Nah, dari macam-macam ini nanti diingat-ingat ya, kalian tuh nomor 1, 2, 3 atau 4 gitu. Tadi kalau aku lihat kolom chat itu banyak banget yang pilih kayaknya tuh nomor 4 ya paling banyak. Coba kita lihat lagi. Saya kalau belum akrab nomor 1 banget, tapi kalau udah akrab jadi nomor 4. Nah itu dia aku bilang ya, tadi nomor 1 bisa jadi, tadi yang hijau bisa jadi kuning gitu. Nah itu tuh bisa banget terjadi tuh. Oke. Nah kita temukan si nama-nama karakter ini. Oke, slide berikutnya. Sorry. Nah, ini dia. Kalau yang tadi pilih banyak warna hijau, itu yang nomor 1, itu dia adalah teman-teman yang punya karakter pragmatis. Nih di sini nih bisa dibilang ya, semua teman-temannya yang jahat, yang baik, semuanya di sini nih, gitu. Karena dia tipenya let it flow aja, ikutin aja. Datang dong ke sini, hayo gitu ya. Atau meskipun kalau misalkan dia lagi gabung sama yang lain, dia akan ikut tapi memang tidak banyak bicara pada awalnya. Tapi itu tadi ada yang bilangnya kalau udah kenal, udah akrab jadi nomor 4 tuh Kak. Mungkin kalau di tongkrongan iya ya. Yang kedua melankolis. Wah, yang tadi udah aku
spill juga. Kalau yang milih nomor 2 itu dia lebih banyak untuk pokoknya kalau ngajakin teman-teman yang karakternya melankolis udah nentuin tempatnya duluan. Gak mau tuh misalnya oh di sini ya tempatnya ya. Ya udah deh nanti gue tentuin deh mau ikut atau enggak. Pokoknya sangat sangat terfokuskan, sangat terhitungkan gitu ya dari kalkulasinya si melankolis ini. Kolerik ini bisa dibilang tuh paling sedikit selektif banget gitu ya. Terus tuh sangat lebih lagi perhitungannya. Kalau yang kuning, nah ini sanguinis gitu ya. Pokoknya orang-orang yang narsis, pokoknya maunya gue, lihat gue nih, look at me, hi guys, lihat gue. Pokoknya ini sanguinis. Ini sanguin ini pasti kalau di tongkrongan tuh yang paling lucu gitu ya, mungkin paling cari perhatian, paling menyenangkan. Tapi semuanya juga menyenangkan kok. Cuman tipe-tipenya aja nih yang macem-macem gitu. Boleh tebak nggak? Kalau aku kira-kira, ya, padahal baru berapa menit nih ketemu ya. Kalau aku kira-kira yang mana guys? Kuning, nomor 4. Wow. Oh ya, masa sih? Semuanya ada kak, yang semuanya ada cuma satu guys, Nabi Muhammad. Mix. Sanguin. Kayaknya tipe yang cakap berbicara di radio terus periang. Oke, tadi ada Kiki yang jawab nomor sorry, tadi Kiki jawabnya apa ya? Tadi Kiki tuh jawabnya mix deh kalau nggak salah ya. Ternyata Kalaras nanti dicatat ya. Ceria ada, tegas ada, tapi pendiam nggak ada kayaknya. Masa sih? Satu kayaknya. Coba nomor 1. Rafli Rizky. Ada yang bilang mix, ada yang nomor 1, ada yang kuning. Ceria tapi pendiam kayaknya punya masalah pribadi ya. Bener sih. Kalaras nanti coba dilihat ya jawabannya yang benar ya. Aku mau kasih saldo GoPay buat yang jawabnya benar. Ayo yang masih ngantuk-ngantuk langsung semangat nih kayaknya. Ada saldo GoPay buat 2 orang yang benar jawabnya. Tuh terlihat ya dari kolom chat yang itu terus pokoknya nggak habis-habis tuh sanguin tuh. Kuning mendominasi nih Mbak Vika. Kuning mendominasi. Coba kira-kira aku yang mana nih guys? 2 orang yang beruntung ya, Kalaras ya. Ayo, tadi dilihat dari yang chatnya tuh, tadi sebenarnya udah ada yang bener tuh di atas tuh aku lihat tuh. Oh Mbak katanya Kak Jati merah karena partainya. Waduh nggak ikutan. Kok nggak ada yang pilih merah? Sabar, penjabarannya sabar. Aku mau main tebak-tebakan dulu. Kira-kira aku yang mana? Oke, jawabannya adalah, udah kita tutup ya berarti ya. Waduh, jangan main partai guys. Jawabannya adalah nanti Kalaras boleh pilih ya 2 orang yang tepat. Jawabannya adalah aku adalah nomor 1. Wow. Sebenarnya aku udah pragmatis. Nah, tuh ya sangat mendominasi ya Kalaras ya. Kalau sanguin, lihat tuh. Caper banget pokoknya. GoPay nanti. Yes, jadi setelah kita telaah, aku itu adalah tipe yang nomor 1, pragmatis.
Namun pasti kalau misalnya lihat di sini, aku kayak kayak aku seperti warna yang kuning ya, sanguin. Eh, tapi untuk orang-orang pragmatis itu sebenarnya akan terasa berat, akan terasa tersiksa sekali untuk hadir di muka umum, gitu ya. Tapi mungkin karena itu tadi ada berbagai macam kegiatan yang aku lakukan gitu ya, pekerjaan yang menuntut aku untuk masa jadi news reporter nggak kelihatan mukanya kan nggak mungkin ya. Kalau itu di radio mungkin suara aja, tapi kalau di TV pasti kelihatan tuh semuanya gitu ya. Jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kita ini sebenarnya punya mix-mix dari beberapa tipe-tipe karakter yang ada dalam holistic karakter. Dan yang pastinya nanti juga kalian bakalan ketemu nih sama tipe-tipe yang seperti ini baik di dunia kerja maupun di dunia usaha. Nah, penjabarannya seperti apa sih? Coba kita lihat analisis untuk di next selanjutnya ya. Nah, ini dia. Pragmatik, supporter, pendukung. Seorang pragmatis merupakan seorang yang cinta akan kedamaian, pendiam, sabar, pemaaf, open-minded, lemah tujuan, dan gampang terpengaruh, guys. Jadi seorang pragmatis itu males tuh ngikut-ngikut debat tuh, udahlah yang penting kelar selesai. Nah, kenapa disinilah tempatnya teman-teman yang jahat dan baik berkumpul. Gitu ya, karena tipenya adalah gampang terpengaruh gitu, gampang terpengaruh, pendiam gitu ya, sabar dan juga pemaaf. Itu untuk pragmatis. Ada melankolis, analyzer. Seorang yang selalu memastikan semuanya tuh di jalan yang benar atau dapat dikatakan seseorang yang sempurna. Melankolis seorang yang logis, analitis, cermat, peragu, tapi kadang juga suka frustasi. Itu tadi ya, pokoknya kalau kita janjian sama orang-orang melankolis nih, udah pasti tuh, udah siapin semuanya dia. Bener-bener kalau ini jalannya salah gak, gue gak mau. Gue mau yang benar. Udah, dia pasti akan memilih untuk yang benar. Analyzer banget tuh, sangat sangat firm gitu ya untuk teman-teman yang melankolis. Selanjutnya, koleris. Seorang koleris seorang yang kuat, seorang koleris yang gigih, jelas tujuan, kurang sabar serta dingin hati. Nah, tadi mana tuh yang suka ketemu sama cowok yang dingin? Bisa jadi dia koleris, controller gitu ya. Ini pendiriannya teguh banget nih, selektif banget nih kalau milih teman. Kalau tadi pragmatis tuh bisa dibilang teman-temannya itu banyak isinya yang jahat, yang baik tuh ngumpul semua. Tapi kalau koleris udah tersaring gitu ya. Ya ini teman gue, ini enggak. Ini teman gue, ini enggak gitu. Orangnya gigih, tujuannya jelas. Kalau tadi berbanding terbalik sama yang hijau gitu ya. Tujuannya apa ya? Udahlah ikut aja lah gitu. Let it flow aja lah, alur aja gitu. Nah sama yang kuning ini, yang paling banyak mungkin dan aku sih pengennya juga teman-teman Sandi Nation rata-rata punya nilai si sanguin ini ya, si kuning ini. Orang sanguin sini suka untuk menjadi populer gitu ya, atraktif, kreatif, energik, tapi kadang-kadang tuh kurang terstruktur dia kelemahannya. Pokoknya kalau panggung dikasih ke dia, wah dia happy banget tuh. Udah pasti tuh sanguin tuh. Tapi malah kadang-kadang dia tidak fokus gitu ya sama apa yang sebenarnya dia lagi kerjakan. Karena dia sifatnya mendominasi gitu ya. Pokoknya maunya kelihatan aja nih. Perlu banget orang sanguin nih kalau kita datang, weh ini dia kita senang banget tuh. Happy banget pasti. Itulah dengan adanya si 4 karakter ini nanti mungkin kalian akan temui gitu ya di tempat kerja atau di usaha kalian dari berbagai macam karakter-karakter orang. Kalau ini udah kelihatan sanguin nih gitu ya. Oh nih orangnya pragmatis nih gitu ya.
Atau satu lagi, wah nih dia koleris nih, udah pasti nih milih-milih nih, nggak masuk deh gue kayaknya sama dia nih. Kalian bisa melihat itu semua dari beberapa kali pertemuan dari karakter. Nah, ini kalian bisa lihat dari perbedaan komunikasinya dari masing-masing karakter. Ada yang hijau itu tadi inget ya, hijau itu pragmatis, yang biru itu yang biru itu adalah lewat melankolis, aku lupa. Melankolis, kemudian yang merah itu adalah koleris, yang kuning itu adalah sanguin gitu ya. Bisa dilihat penjabarannya dari masing-masing. Kalau mau sambil di screenshot juga boleh. Atau nanti materinya aku akan share ke teman-teman Sandi Nation. Jadi ada beberapa yang dalam pengambilan keputusannya gitu ya, ada kayak misalnya dari si sanguin ini, orang-orang ini cenderungnya itu fokus kepada orang, mereka itu juga bisa menjadi pembawa damai. Tapi kalau yang si ijo ini pada dasarnya dia memang tidak mau debat gitu ya, menghindari konflik-konflik gitu. Kalau koleris ini, orang-orang ini memutuskan segalanya dengan cepat dan fokus pada ide. Sebagai pemimpin mereka visioner. Wah, itu tadi ya udah jelas tuh hitungannya. Terus milihnya gimana, itu udah pasti masuk ke dalam koleris. Dan si melankolis, orang-orang ini memutuskan dengan lambat, fokus pada informasi. Kami ingin mereka yang bertanggung jawab ketika perusahaan menghadapi masalah rumit. Nah, karena lambat tadi, fokusnya bener-bener fokus gitu ya kalau si melankolis ini. Tapi hati-hati juga kalau sama melankolis karena mereka sangat sensitif gitu ya, dan juga perasaannya sangat sensitif. Oke. Ini guys bisa dibaca masing-masing dari penjabaran karakter, dramatisir, pujian, pengakuan bicara. Seru ya kalau sanguin. Kalau yang pragmatis orangnya lebih pendiam, tenang, sabar, damai. Kalau untuk melankolis dia orangnya logis, analitis, cermat, hitungan. Kalau yang merah ini koleris, gigih, tegas, jelas, to the point. Oke. Nah, dalam menghadapi masalah-masalah yang atau tantangan risiko dari masing-masing karakter ini, mereka tuh punya caranya juga masing-masing gitu ya. Kalau seorang pragmatis itu dia nggak akan menemukan risiko langsung dar gitu, itu nggak tuh. Pasti dia akan merenungi dulu gitu ya. Oh masalahnya gini ya, terus gue harus gimana ya gitu ya. Kalau melankolis dia akan sangat logis gitu ya, berhitung dan memikirkan seperti apa nih gitu, kenapa nih bisa kok nggak tepat gitu ya. Kalau koleris dia akan melakukan sebuah action. Jadi karena tadi tuh dia tuh sangat tegas gitu ya, sangat tegas, sangat jelas dan to the point. Makanya dia pasti langsung action. Harusnya begini nih. Gak bisa dibiarin terlalu lama gitu ya. Sanguin justru malah mensosialisasi diri dia gitu ya. Dia pasti akan sharing gitu ya sama teman-temannya. Gimana ya menurut lo kalau gue begini gitu. Jadi ini masing-masing karakter punya cara memecahkan masalah mereka dengan masing-masing. Silakan dipilih. Hidup selalu ada masalah, hidup selalu akan ada tantangan. Bukan masalah yang menjadi masalah, jadi kurang-kurangin ngeluh guys, jalani semuanya, tapi bagaimana respon kita terhadap masalah tersebut. Akhir kata aku ucapkan thank you. Mungkin ada pertanyaan atau mau sharing, silakan. Wah, luar biasa sekali Mbak Vika. Ini sampai-sampai kolom komentarnya sangat aktif banget nih. Udah excited banget nih kayaknya sama materinya nih. Ternyata ada yang jurusan psikologi juga. Seru ya. Wah,
seru banget nih. Tapi buat teman-teman yang lainnya nih yang belum on cam, coba dong boleh on cam dulu yang bisa on cam supaya Mbak Vika juga bisa lihat nih wajah-wajah cakepnya nih yang ada di seluruh Indonesia ini. Yang curhat banyak nih pasti nih Kalaras nih. Iya, emang kalau topiknya psikologi tuh rasanya mau curhat gitu Mbak kayaknya. Oke, kita lihat kolom chat kali ya. Boleh. Coba yang mau bertanya boleh raise Tanya hand jangan atau susah-susah mungkin ya guys. dari yang ringan-ringan dulu mungkin ya pertanyaan pembuka. Boleh. Sama-sama, makasih ilmunya, sama-sama. Kita nanti abis ini aku share ya, lagi kayak kira-kira karakternya apa ya? Kalau yang kalau yang suka ghosting itu masuknya karakter apa ya guys? Kayaknya hitam tuh auranya tuh Mbak. Wah, love you tuh Musdalifah Piska. Ternyata jurusan hukum juga pernah dapat materi ini loh Kalaras. Tapi nggak mendalam ya, nggak perlu mendalami. Yang penting kalian tahu, oh ini karakternya seperti ini, cara mereka memecahkan masalah seperti ini, dan gimana caranya nanti menghadapi mereka gitu ya. Tadi mungkin salah satu sisi positif dari aku seorang yang pragmatis, karena orangnya tuh let it flow, sangat bisa gampang terpengaruh, mungkin aku bisa menjadi mau jadi yang mana nih bisa gitu ya, kayak bunglon. Tapi kalau misalkan yang semuanya yang memiliki itu cuma punya Nabi Muhammad guys. Nabi itu punya semua 4 karakter itu dan semuanya balance, imbang. Dalam diri kita juga masing-masing tuh punya masing-masing karakter itu, cuman lebih banyak dominan yang mana tuh tergantung juga sih. Ini ada pertanyaan Mbak. Jadi Sanguin itu harus terus ketemu orang ya Kak? Dari siapa tuh? Oke. Gak harus ketemu orang sih ya, dalam hal apapun dia pasti sifatnya itu sangat mendominasi gitu. Gak harus ketemu seseorang, mungkin dalam hal pekerjaan gitu ya, ataupun dalam berwirausaha, dia tuh sangat mau terlihat gitu. Karena itu tadi dia tuh perlu tepukan gitu ya. Cuman kekurangannya dia itu gak terstruktur aja. Yang penting ya udah, kalau jalanin aja dulu, urusan nanti ada masalah belakangan deh gitu. Kalau mungkin ini sedikit pertanyaan ya Mbak, menanggapi pertanyaan tadi Kak Emir. Kalau misalnya tentang kayak introvert ekstrovert itu kan banyak nih di medsos gitu kayak yang bilang kalau orang ekstrovert itu dia recharge-nya lewat ketemu orang lain gitu. Nah, kalau Sanguin ini apakah seperti itu juga case-nya atau berbeda? Mungkin koreksi ya kalau misalnya aku salah, tapi sih sejauh ini sebenarnya sih ekstrovert dan sanguin itu sangat beririsan gitu. Ya research kalau introvert pasti researchnya adalah dengan berdiam diri, karena kalau kebanyakan orang dia akan pusing. Burnout. Iya, sangat ini banget gitu. Nah, itu sebenarnya sih sama sih ya Kalaras ya. Mungkin kalau ada yang jurusan psikologi di sini juga bisa nambahin di kolom chat gitu. Ini kayak Mas Ahmad Wahyudi raise hand mau nanya nih Kak Laras nih. Oh, boleh silakan Kak Ahmad. Bisa di-unmute. Oke, makasih Kak. Kak, maaf ya kalau ada suara dangdut. Di sini ada mau nikahan. Lagi tes sound sebelah. Sama dong, aku ada suara anak-anak nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa Kak. Oh ya, mau nanya Kak. Jadi kan ini agak melebar kayaknya. Jadi kayak gimana sih pendapat Kak Vika gitu tentang stigma orang yang masih menganggap kalau kuliah itu, kalau kerja itu harus sesuai dengan jurusan gitu. Jurusan yang diambil. Karena kan nggak dikit juga ya kalau ada orang kerja itu nggak sesuai dengan jurusannya gitulah, switch apa ya, ya switch lah gitu, pindah gitulah gitu, karena masih banyak gitu orang-orang yang awam atau orang-orang yang mungkin ya apa ya, pemikiran yang kolot lah gitu, maksudnya yang ya nggak bisa dong harus sesuai jurusan, udah percuma dong lu kuliah lama-lama tapi nggak sesuai dengan jurusan gitu. Stigma itu masih ada gitu di masyarakat sekarang gitu. Gimana sih pendapat Kak Vika gitu menanggapi hal itu? Terima kasih. Setuju sih, pasti masih banyak yang menganggap kalau
kalau misalkan nggak sesuai jurusan ngapain gitu ya lo ambil kuliah itu gitu. Nah kalau aku tuh memang case-nya nih Mat kebetulan seliniar gitu ya, seliniar dan memang aku suka dari hobi itu dari kecil gitu. Jadi mungkin ya dibukakan pintu jalannya seperti itu. Namun kalau yang tapi banyak juga ya di tempat kerja aku dulu itu yang sebenarnya dia lulusan akuntan gitu, tapi malah jadi kreatif produser tuh banyak juga gitu. Sebenarnya adalah gimana kita melihat dari kacamata kita gitu ya. Kalau ngurusin hidup, kalau ngurusin omongan kata orang terus tuh malah jadi pusing gitu, malah insecure kitanya gitu. Jadi mendingan sih fokus sama kita aja gitu ya, fokus sama diri kita, fokus kepada nantinya kita bisa tunjukkan nih loh, meskipun gua nggak sesuai dengan apa yang gue lakukan sekarang, ya inilah gua malah mungkin lebih berhasil dari kalian-kalian yang memberikan stigma itu gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Kiki nih, Kak. Oh, ada Kak Kiki. Aku nggak lihat ya. Ada tadi udah di atas udah aku catat. Oke. Pertanyaannya, ada teman kuliah nih, gimana nih caranya ngadepin teman yang sifatnya ngeluh terus, Kak? Bener-bener ngeluh terus tiap hari. Sampai Ya kalau dia ampun. curhat, kita mau bantu juga udah nggak ada energi gitu. Kita energi habis. Kalau ngeluh di karakter apa tuh, Kak? Katanya. Mengeluh ya. Mengeluh itu sebenarnya kalau di karakter apa? Aku nggak mau menjelekkan semua karakter sih ya. Cuman tuh ngeluh mungkin dari sifatnya dia kali ya. Kalau misalkan banyak ngeluh itu, coba kasih banyak ini deh, sharing-sharing dari Instagram atau TikTok, reels-reels yang sangat menyayat hati gitu ya, biar dia tuh sadar gitu kalau hidup bukan lu doang gitu hidupnya yang sulit. Tapi kita juga semua sulit. Tadi pasti masalah itu, tantangan tuh pasti akan selalu ada sih. Cuman gimana kita menanggapi hal tersebut. Mendingan Ki, jauh-jauh deh Ki dari yang ngeluh mulu Ki. Nggak bagus nanti buat diri kamu. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi aku juga melihat. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Silviawati, Kak. Sylvia ya, nanggepin teman yang selalu membandingkan kegagalan dirinya dengan keberhasilan orang-orang orang lain tadi ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Sorry. Iya, cara menghadapi teman yang suka pokoknya ngebanding-bandingin dirinya sama yang orang lain. Aku pernah di fase seperti itu teman-teman dari Sandi Nation. Namun pada akhirnya perlunya mentor ya teman-teman dalam setiap mungkin pekerjaan gitu ya, atau mungkin dalam berwirausaha. Pentingnya mentor itu adalah untuk mendampingi kalian gitu. Kalau misalkan suka membandingkan pekerjaan kalian, gila umur gue yang sekarang gitu ya, mungkin yang kalau dari sifat percintaan gitu, gila umur sekarang teman-teman gue udah pada nikah gitu kan, sementara gue masih suka sharing-sharing meme gitu ya. meme lucu gitu di WhatsApp atau di Instagram atau di TikTok gue gitu. Perlunya punya mentor juga sih ya kalau misalkan dalam kita menghadapi keadaan tersebut, karena itu adalah merupakan dari bagian insecure diri kalian sih gitu ya. Akan ada fasenya di mana memang kalian tuh pasti akan ada masanya insecure. Tapi dengan adanya mentor, cara kontrol emosi kalian gitu ya, cara pengendalian diri kalian, banyak-banyak baca juga, banyak-banyak sharing gitu ya, because sharing is caring. Jadi menurutku pasti akan ada fase seperti itu. Cara menanggapinya adalah mungkin dengan sharing, dengan mentor atau orang terdekat kalian gitu ya. Dan kalau membandingkan terus nggak akan ada habisnya sih guys gitu ya.
mulailah percaya akan diri sendiri gitu ya untuk selalu berkembang dan berkarya. Kalau dengerin omongan orang lain itu pasti nggak akan ada habisnya. Dan juga atur cara kelola kontrol emosi kalian gitu ya. Itu pasti akan bertahap sih, nggak akan langsung bisa nih gitu ya. Mungkin dari setiap pengalaman-pengalaman yang kalian dapatkan nantinya pasti akan menjadi pembelajaran kalian di tahap selanjutnya gitu, kayak oh kemarin gue udah pernah nih ketemu masalah seperti ini, harusnya mitigasi gue adalah begini gitu ya. Nanti mungkin tantangan di nextnya atau kedepannya kalian akan bertemu yang lain lagi, kayak wah ternyata ada lagi ya tantangan seperti ini. Nah nanti setelah itu kalian akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah kalian lalui. Seperti itu, Kelaras. Luar Coba kita biasa. lihat kolom chat lagi ya. Ini udah banyak banget nih selagi Mbak Vika ngobrol tadi udah banyak banget kolom komentarnya sangat aktif nih teman-teman semuanya luar biasa. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Kak Ramadan. Mau nanya dong Kak, katanya. Orang dengan karakter melankolik itu bisa nggak ya berubah ke sanguinis? Katanya. Bisa, akan sangat bisa sekali. Tergantung dari faktor circle-nya pertama gitu ya. Teman-temannya gitu tuh atau lingkungannya itu akan sangat mempengaruhi sekali. Sebenarnya misalnya dia punya karakter kayak aku gitu ya, pragmatis, sebenarnya tuh dominan banget tuh. Tapi karena ada macam-macam faktor dari lingkungan gitu ya, dari persirkelan, dunia kerja atau dunia usaha itu bisa pindah tuh meskipun nggak banyak ya. Ada pasti karakter si sanguin ini akan keluar, tapi nggak terlalu mendominasi. Itu pasti akan bisa sangat terjadi sih. Oke, oke. Terus ini Ini ada aktif banget ya di kolom chat ya. Aku sampai benar. tenggelam nih liatnya. Jadi ini sebenarnya yang lagi rame-rame dibahas nih, topiknya adalah Kak Vika, tadi pertanyaan awalnya dari Kak Yuli, nanya, gimana nih Kak caranya ngadepin teman yang dingin kayak kulkas, kalau nggak ngomong tuh, kalau nggak ditanya tuh nggak ngomong katanya. Akhirnya jadi rame nih, coba Mbak Vika gimana tanggapannya? Dingin kayak kulkas ya. Sebenarnya kalau itu tergantung dari karakter yang ditemuin. Si dingin ini ketemu siapa dulu nih? Apakah si dingin ini ketemu si sanguin? Sanguin akan terus ngomong tuh, pasti akan terus memancing pertanyaan-pertanyaan yang gue mau dia ngomong gitu ya, gue mau dia meladeni gue gitu. Tapi akan ada kalau yang dingin-dingin ini ketemu sama yang tadi kayak si koleris gitu, pasti bakal ditinggal tuh gitu ya, pasti bakal ditinggal. Tapi kalau misalkan ketemu sama si pragmatis atau si melankolis, mungkin akan terus dipancing gitu ya. Gue mau dia ngomong seenggaknya satu dua deh gitu ya, ada kalimat. Mungkin seperti itu sih ya kalau misalkan menghadapi yang dingin-dingin gitu. Apakah dingin banget guys? Soalnya kalau cowok-cowok di drakor itu dingin itu abis itu meleleh banget tuh. Berarti Tapi artinya aku nggak betah liatnya oh, diem aja. berarti artinya harus emang ketemu dengan yang cocok ya Mbak ya. Yang cocok tuh bukan berarti sama, tapi justru saling melengkapi dengan perbedaannya ya Mbak ya. Korek, betul banget. Aduh ini lucu-lucu banget deh Kalaras. Iya, ini kayaknya pada salah fokus nih kayaknya nih. Umur-umur lagi lucu-lucunya nih kayaknya kakak-kakak semua nih. Masih Nih, banyak yang ini ya kayaknya ya. Masih banyak yang galau nih. Kalau lebih ke banyak curhat sih ya gara-gara karakter nih. iya tadi ada yang komentar katanya karena topiknya relate jadi seru katanya Kak. Relate banget. Bisa berubah bener dulu. Tuh sampai ada ngomongin tujuan nikah loh. Oke, Kak Laras mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Boleh, boleh. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya? Mungkin tadi ini kan ada range range materinya Mbak Vika ini cukup luas nih dari masalah karir, dari juga perusahaan gitu. Mungkin ada yang mau bertanya ke arah sana. Wah, ini pernah aku temuin juga nih dari Zulkarnain nih Kak Laras. Oh iya, Pembagian karakter itu ada kaitannya sama zodiak nggak? Kamu percaya zodiak? Zulkarnain ini kayak cowok deh. Kamu percaya zodiak cowok? Halo. mau make sure aja Kak. Hmm,
nggak ada kaitannya sih ya. Aku sih nggak percaya. Maksudnya nggak ada kaitannya sih karena kalau karakter itu udah pasti ada dalam diri kalian. Mungkin kalau sign zodiak mirip-mirip sih ya sebenarnya ya. Karena nanti kalau misalkan kalian tes gitu, tes kepribadian pasti yang akan ditanyakan lebih kepada tadi ya analisis-analisis dari kalimat-kalimat yang akan aku temukan, bukan kalimat tanggal lahir berapa, zodiaknya apa gitu. Seperti itu, zodiak kadang bener. Kalau weton memang karakter aku kurang paham ya guys kalau weton. Oke. Jadi kalau misalkan lebih relate itu adalah karakter. Karakter itu pasti akan kalian temui guys di dunia usaha ataupun di dunia kerja gitu ya. Bisa jadi itu bisa jadi pegangan kalian nantinya menghadapi leader kalian itu seperti apa gitu ya. Terus circle kalian tuh seperti apa nantinya kalian bisa tahu dari cara komunikasinya dengan mereka gitu ya, dari mereka cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian seperti apa sih dari masing-masing karakter tersebut gitu ya tadi analisisnya. Mungkin seperti itu Kak Laras, tadi aku mau kasih 2 orang untuk GoPay. Tadi yang pertama mungkin yang jawab benar aku adalah nomor 1 pragmatis. Yang kedua adalah pertanyaan yang paling menarik. Apa ya yang menarik ya? Banyak soalnya pertanyaan yang lucu-lucu nih. Silakan dipilih nanti mungkin bisa lanjut di grup kali ya Kak Laras ya untuk 2 pemenang yang bisa mendapatkan GoPay dari aku. Mungkin kalau misalnya tadi yang menjawab pertanyaan Kak Vika, karakter apa itu yang nomor 1 itu tadi yang paling getol nih kayaknya Kak Siti Amira ya. Udah sampai spam tuh satu 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 satu. Luar biasa sesama 1 ya. Sanguin Iya, ya, Kak Siti sangat Amira 4 dominasi. ya. Kalau untuk Oke. pertanyaan yang paling menarik mungkin bisa Kak Vika yang pilih Kak Vika. Oke, sebentar aku pilih, kasih waktu sekitar 20 detik ya. Oke, boleh. Nanti mungkin diinformasikan belakangan atau gimana? Kayaknya harus malam ini ya. Boleh, boleh. Setelah sesi ini selesai berarti? Yes. Oke, kalau begitu teman-teman. Luar Mungkin biasa aku langsung sekali. pilih aja nih Kak Laras. Boleh, boleh. Pasti ini soalnya ini pasti akan terjadi di fase-fase teman-teman gitu, pasti akan ketemu di fase hal ini. Itu tadi menarik Sylvia Wati pertanyaannya yang selalu membandingkan tuh. Oke, selamat untuk Kak Siti Amira dan Kak Sylvia Wati malam ini mendapatkan uang jajan dari Kak Vika. Luar biasa. Buat yang lain tuh nanti di acara-acara Ruang Tumbuh berikutnya minggu-minggu depan jangan lupa untuk terus ikuti dan juga melakukan kegiatan yang aktif, bertanya dan ikut respon di setiap acaranya. Nah, teman-teman mungkin sekian dari materi Mbak Vika tadi luar biasa sekali. Semoga bisa didapatkan manfaatnya buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini di malam, bukan malam Jumat, ini malam Sabtu ya, mendekati weekend, luar biasa sekali. Friday night. Masih semangat ya mendekati weekend untuk bisa. Oh, ada pesan sponsor ini sebentar, boleh? Oke, siap, 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 siap. Nanti buat yang tadi Kak Sylvia Wati boleh chat aku ya nomor handphonenya di DM aja. Kalau misalnya di semuanya nanti dimodusin sama yang lain. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa buat follow Sunny Nation Official dan Sunny Nation Jabar juga dan Sunny Nation region-region lainnya untuk mendapatkan informasi kegiatan mengenai Sunny Nation berikut-berikutnya. Nah, mungkin kita mau foto dulu nih, Kak. Boleh dong yang bisa on cam? Boleh on cam? Boleh, yuk. Ya, aku nggak bisa screen record deh. Kak Vika kira-kira bisa bantu screen capture nggak ya? Oke, kita coba. Yang screen capture aku Kak. Oh, boleh, boleh, Kak.
Oke. Oke, apa tuh? Termin pertama. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Masih termin pertama. 1, 2, 3. Oke. Pindah lagi. Pindah halaman. 1, 2, 3. Lagi. Satu lagi, Kak. Gaya bebas. Bebas biar seru. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman Oke, semuanya. terima kasih banyak semuanya. Sandination, semua bisa jadi leaders. Makasih, Kak Vika. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di ruang tunggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.